Indoklik News, situs berita media online, aktual dan inspiratif. Desa Rancaikek Kulon gelar musyawarah bertajuk Penyelamatan Aset Desa dan Penanganan Sampah, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Musyawarah tersebut dibuka langsung oleh Kepala Desa Rancaikek Kulon Enang Sodikin. Di hadapan Ketua RW, BPD, LPMD dan undangan lainnya, Enang Sodikin menyampaikan paparannya mengenai penyelamatan aset desa, diantaranya tanah carik. Sebagian warga Rancaikek Kulon sedikit yang tahu, terutama generasi muda. Mengenai tanah carik dijelaskan bahwa, apa itu tanah carik? Tanah carik adalah tanah yang diterima untuk diusahakan sebagai pengganti gaji bagi pamong desa dan sebagainya. Atau tanah yang diterima untuk diusahakan dalam kaitan dengan jabatan yang dipegang serta tanah jabatan. Definisi tersebut mengacu dari laman sementara itu, jika merujuk kepada pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007, yang termasuk dalam tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu tanah desa yang merupakan barang milik desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa. Berdasarkan penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi 3 kelompok, yakni tanah lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. Tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa. Tanah pangarmarem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal, tanah ini dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa. Tidak semua desa memiliki ketiga kelompok lahan tersebut. Tanah carik merupakan salah satu bentuk hak komunal masyarakat adat desa, yaitu masyarakat hukum adat yang terbentuk secara teritorial. Hasil pengelolaan tanah carik atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah carik atau sebutan lain diatur oleh peraturan bupati masing-masing daerah. Desa Rancaikek Kulon memiliki tanah carik, yang letaknya di wilayah Tegal Sumedang. Berdasarkan kabar yang tersiar bahwa pembangunan jalan tol akan melewati tanah carik milik desa Rancaikek Kulon. Artinya tanah carik akan dipergunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat berupa penunjang sarana transportasi yaitu jalan tol. Bolehkah tanah carik untuk dijual belikan? Tanah carik tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa. Namun tanah ini boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Secara jelas, tanah ini tidak diperkenankan untuk disewakan kepada pihak ketiga. Apalagi, setelah mencermati definisi dan penjelasan terkait dengan tanah carik serta pemanfaatannya bagi pembangunan desa, dapat disimpulkan bahwa tanah carik merupakan hak kelola yang melekat pada seorang pejabat desa hanya selama ia menjabat jabatan tersebut, seperti kepala desa. Apabila tanah carik dibutuhkan negara, untuk kepentingan rakyat, desa berhak menerima ganti rugi atau hasil penggantian berupa uang. Ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat, atau dipergunakan untuk kepentingan desa dan warga masyarakat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa tersebut diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati, wali kota dan gubernur. Ungkap Enang Sodikin mengakhiri pembicaraannya. Dasar hukum yang mengatur terkait dengan tanah carik berpegangan kepada Permendagri Nomor 4 Tahun 2007. Ditegaskan Tony Suarsa selaku Ketua BPD Desa Rancaikek Kulon. Menurut pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007, dijelaskan bahwa tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Tanah carik pun dinilai merupakan tanah yang dimiliki oleh desa yang menjadi kekayaan desa.
Dalam pasal 6 Permendagri juga menekankan bahwa kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Bentuk pemanfaatan kekayaan desa dapat dilakukan dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna. Tak hanya itu, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 1 juga menjelaskan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 72 tersebut, tanah carik merupakan hasil usaha, di mana hasil usaha tersebut juga termasuk dari BUM desa, badan usaha milik desa, yang berasal dari tanah carik. Tanah carik merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa, Ketua BPD menandaskan. Sampah. Membangun kesadaran masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerjasama dari semua pihak, baik warga, pemerintah maupun pihak ketiga sebagai pendukung. Usaha itu juga perlu waktu yang cukup lama, selain itu juga diperlukan pula contoh serta teladan yang positif dan konsistensi dari pihak pengambil kebijakan. Kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam hal pengelolaan persampahan. Hal itu juga dapat didukung dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kesadaran. Ungkapan tersebut disampaikan salah seorang warga RW 5 Rancaikek Kulon. Adalah Empi, seorang inisiator pembentukan pengelolaan sampah di Desa Rancaikek Kulon. Empi terpilih sebagai ketua dalam pembentukan pengurus pengelolaan sampah Desa Rancaikek Kulon secara aklamasi. Pada Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Kepala Desa, BPD dan LPMD, mengapresiasi gagasan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, sebagai dukungan terbentuknya pengurus pengelolaan sampah, Enang Sodikin selaku Kepala Desa menggelontorkan dana sebesar 60 juta rupiah. Untuk biaya stimulan penanganan sampah di Desa Rancaikek Kulon. Menurut Empi, tujuan pengelolaan sampah adalah membuat sampah memiliki nilai ekonomi atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang benar, dan dapat membantu untuk menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah secara efektif dapat dimulai dari pengelolaan dengan memilah sampah secara mandiri oleh tiap keluarga. Pengelolaan sampah dapat dipilah menjadi sampah layak jual dan layak buang. Menurutnya, pada tahap awal gerakan yang dilakukan adalah dengan memberi bekal kemampuan pada masyarakat agar mampu dan memiliki kesadaran melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Sosialisasi mengenai cara pemilahan sampah ini akan sangat penting dalam menambah wawasan dan memberikan inspirasi peluang ekonomis di balik pengelolaan sampah secara mandiri, berkelompok, berjejaring dan berkelanjutan. Secara kelompok besar sampah yang bernilai jual untuk diolah kembali menjadi barang hiasan, atau kerajinan unik. Lainnya dikelompokkan terdiri dari 4 jenis, yakni kertas, plastik, logam, dan metal. Sedangkan sampah layak buang adalah sampah organik serta sampah yang tidak dapat didaur ulang kembali seperti kapas, puntung rokok, plastik basah dan lain sebagainya. Sampah layak jual yang telah terkumpul di tiap-tiap lokasi bak sampah selanjutnya akan dikumpulkan dan dijual kepada pengepul. Sampah yang tidak layak jual atau tidak bisa didaur ulang, dibakar. Tentunya dilakukan dengan metode pembakaran sampah modern, imbuhnya. Cara pengelolaan sampah organik yang paling mudah adalah dengan membuatnya menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan untuk berkebun. Selama dalam pembuatan pupuk kompos, hasilnya dapat dijual. Sampah organik atau kompos bisa berguna untuk taman atau kebun desa, juga bisa dijual kepada warga yang memiliki hobi berkebun atau penjual tanaman.
karena mereka pasti dengan senang hati menerimanya untuk dibuat menjadi pupuk kompos. Lainnya berupa sampah rumahan berbentuk sampah hijau atau sampah sisa sayuran yang telah menjadi kompos nantinya bisa dijadikan sumber uang, karena kompos apabila dijadikan pupuk tanaman, kualitasnya lebih baik daripada pupuk non-organik. Ungkap Empi mengakhiri pembicaraannya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Nantikan liputan selanjutnya hanya di indokliknews.com. Situs berita media online, aktual dan inspiratif.